Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Geta Studio. Let's Great Together. Alhamdulillah kita masih lanjut lagi tur podcast di mantan ibu kota Jakarta. Sekarang sudah bukan ibu kota lagi. Kali ini kita didatangi oleh seorang kawan lama. Beliau ini adalah salah satu founder dari Geta Studio sejak sebelum rebranding menjadi Geta Studio. Waktu dulu masih bernama Papillon Studio. Ya, kita kedatangan Mas Anang Setiawan. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sekarang Mas Anang tinggalnya di Jakarta, sekarang sudah hijrah ke Jakarta. Pertama kali dulu bisa masuk ke dunia ilustrasi, dunia komik, masuk ke Papillon itu gimana ceritanya, Mas? Terperosok atau terjerumus atau salah jalan Sendiri ya. Sebenarnya ceritanya panjang sih gitu. Enggak apa-apa, santai aja. Cuman karena dulu itu saya tuh suka gambar tuh sejak masih SD. Sebenarnya baca komik itu dari sejak masih di Palembang dulu, komik Petruk Gareng gitu, ada Tatang S. Nah, itu di sana punya koleksi itu banyak banget. Cuman karena waktu itu saya masih kecil, jadi waktu pulang ke Jawa itu nggak kepikiran ngurusin komik-komik itu, nggak kepikiran untuk bawa gitu. Jadi ya udah hilang gitu aja. Oh, ditinggal di Ya. Palembang. Oh, maaf saya potong. Berarti sebelum di Semarang pernah tinggal di Palembang. Ya, itu orang tua transmigrasi ke sana. Jadi dulu masih zaman Pak Harto. Jadi masih ada program transmigrasi pemerintah itu. Nah, itu transmigrasi ke sana. Waktu saya umur 3 tahun di sana sampai kelas 5 SD. Terus balik ke kampung, ke Temanggung. Nah, di Temanggung saya SD-nya nggak terlalu lama ya. Jadi karena cuman dari kelas 5 sampai kelas 6. Jadi setelah itu tuh waktu SD itu tuh saya diajak ke Semarang ke tempat saudara, dan di sana ada komik-komik Dragon Ball, Sailor Moon gitu-gitu, saya baca-baca gitu, dan saya dikasih komiknya itu suruh bawa pulang. Nah, saya bawa pulang satu, dan akhirnya tertarik untuk gambar waktu SD itu. Nah, sebenarnya waktu di Palembang itu udah suka gambar-gambar juga, tapi ya cuman coret-coret di tanah gitu-gitu waktu main gitu. Nah, saya terusin waktu setelah tahu komik yang lebih mungkin beda style gitu kan. Nah, akhirnya saya ngikutin stylenya Dragon Ball dan sebagainya. SMP saya terusin. SMP di beda kecamatan itu ada persewaan komik. Akhirnya saya suka minjem komik, baca komik, dan nggak cuman satu judul, ada banyak judul juga kan. Nah, dari situ terpengaruh untuk bikin cerita, untuk gambar gitu-gitu. Sampai saya STM itu juga masih suka gambar, berkontribusi juga di mading sekolahan gitu-gitu. Ya. Itu buat komik ya? Iya, komik ya, selembar 2 lembar gitu ditempel gitu kan. Nah, itu terus akhirnya saya karena anak STM itu kan emang dibentuk mindsetnya untuk kerja ya setelah lulus. Nah, kerja. iya. Enggak gajian. Kerja cowang. Lanjut silakan. Sampai ke salak ya. Nah, itu saya setelah lulus saya ke Jawa Timur, itu kerja cuma 3 minggu doang, nggak betah, dan saya masih ketagihan pengen nerusin gambar. Saya akhirnya pulang, walaupun belum tahu tuh gambar ini nanti arahnya kemana, terus cara nyari uangnya kemana. Cuman yang saya tahu itu ada penerbit komik di Jakarta, Elek Media Komputindo waktu itu. Nah, saya pikir saya bisa coba nyari alamatnya, terus ngirim contoh komik ke sana dan lain sebagainya. Siapa tahu bisa diterbitin di sana gitu. Cuman ya secara detail juga belum tahu juga. Itu sebenarnya kayak spekulasi gitu. Terus akhirnya setelah beberapa lama nggak kerja juga, akhirnya saya ada selebaran lamaran kerja itu di Semarang, ada lowongan gitu. Saya ke tempat saudara yang Semarang yang saya main itu waktu SD itu. Nah, di situ saya denger radio itu kebetulan saudara saya ini, sepupu saya ini, dia itu suka Jejepangan. Nah, itu kan. Itu waktu tren-trennya banget itu Jejepangan, sekitar tahun 2007-an lah itu. Nah, itu akhirnya dari situ aku dengerin
radio Jepangan yang sedang wawancara salah satu member dari komunitas komik di Semarang. Oh iya, aku tahu tuh ya. Ya, terus. Famicom itu ya. Ah, iya, iya. Nah, Famicom. itu Pak balik ya. Pak Moe. ya Pak Moe, tapi waktu itu yang Enggak, diwawancara yang itu si bagian bawah. Oh iya, ini ya mic-nya. Ah, benar. Ya, lanjut Mas. Bang. Nah, Lanjut. itu tuh yang diwawancara itu namanya Adi. Adi. Adi, tapi panggil Faradi. Faradi ya, Faradi. Nah, itu tapi panggilannya di komunitas itu tuh Setsuna gitu. Setsuna. iya. Kayak pernah denger itu dari komunitas apa ya? Harusnya pernah dengar. Dari komunitas Famicom. Famicom. Sekarang udah ganti nama lagi dia. Jadi Jadi Dul Kambing. Ya, setelah Setsuna, Lalu dia jadi nama nonton, jadi dul kambing. tapi lebih bagus ya. Kayaknya udah ganti lagi sekarang. Udah di download update beritanya. Dia itu memang bener eksentrik tuh anak itu. Oh. Eksentrik banget. Nah, waktu diwawancara itu kan ngomongin masalah komunitas komik bla bla bla. Wah, itu saya langsung tertarik banget tuh. Langsung tertarik banget, terus dia nggak di situ kan kalau mau yang mau datang ke apa namanya komunitas itu kumpulnya hari Sabtu sore sama Minggu pagi gitu, terus dicantumin nomor HP yang bisa dihubungin gitu kan, terus saya catat nomor HP-nya. Nah, kebetulan waktu itu tuh selebaran lamaran kerjaan itu tuh, lowongan kerjaan itu ternyata itu tuh penipuan tuh sebenarnya. Akhirnya nggak jadi tuh ngelamar kerja gitu kan. Terus akhirnya ya udah kalau gitu, itu kan hari Sabtu tuh. Sorenya itu saya minta dianterin sepupu saya untuk ke situ ke TBRS waktu itu ya. Ya, TBRS. Nah, TBRS itu apa artinya berarti? Taman Budaya Raden Saleh. Nah, iya. iya. Sebelah Wonderia. Nah, sebelah Wonderia yang sekarang Wonderianya Wonderia nggak ada sekarang. Wonderia udah hilang. Udah jadi hutan. udah jadi hutan Wonderia. Nah, akhirnya ke situ terus ketemu sama komunitas itu. Besoknya di hari Minggunya saya datang lagi, terus ngobrol. Kebetulan waktu itu tuh ada acara apa namanya pameran di Jakarta. Nah, komunitas ini tuh mau berangkat, cuman salah satu yang ditugasin untuk berangkat itu ada halangan nggak bisa gitu. Terus ada yang nawarin siapa yang mau berangkat gitu kan, nggak ada yang mau. Terus si Faradi ini, si Setsuna ini nawarin ke aku, kamu mau nggak mau ke Jakarta nemenin aku bla 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 gitu kan. Itu padahal baru ketemu ya? Ya enggak, ini udah berjalan udah berjalan lama. berapa bulan gitu, beberapa bulan gitu. Nah, saya udah datang ke komunitas itu juga sering karena beberapa kali hadir di gathering komunikasi itu. udah cukup sering, Oh, setiap weekend saya ke Semarang. ke Semarang ya. Oh, untuk datang acara itu gathering. Dari Iya. Temanggung. Dari Temanggung. Niat Effort nih. ya? Ya, effort banget. Jadi di Temanggung itu saya kerjaannya apa namanya? gambar komik. Ya ketemu saya aja. Jadi nggak ada plan bikin komik cerita panjang itu, nggak, kadang latihan doang. Kan di komunitas itu sama Pak Mo itu kamu harus belajar ini nih, harus belajar ini ya, dikasih materi-materi perspektif kamu harus belajar perspektif. Itu bener-bener kayak perfeksionis banget tuh Pak Mo itu. Jadi Halo, harus Pak Moe. perfect gitu. Halo. Nah, di situ tuh saya belajar itu sambil ikut Pak D saya itu beli kayu di apa ya, hutan ya, di ladang beli kayu sengon laut itu, yang intinya beli kayu. Nah, saya itu tuh diajak untuk itu ngangkatin kayu itu. Wih, Jadi kasihan. ngangkatin kayu, nyari bekal buat ke Semarang kalau tiap akhir pekan gitu. Oh, effortnya luar biasa teman-teman. Niat banget ya, padahal Iya. kan itu prospek kedepannya mau jadi apa kan belum jelas itu kan. Iya. Baru semangat berkomunitasnya, Iya, pengen belajar gitu Iya, ya. Oh. Jadi tuh kayak gitu. Kalau pagi nganterin es lilin ke sekolah-sekolah. Oke. Nganterin es lilin ke Demi sekolah. biar dapat sangu ke Semarang. Biar dapat Oke. uang. Ya, Insya Allah. sisa dari itu nanti sama Bapak Ibu dari es lilin itu dikasih berapa, terus dari gelondongnya itu kalau di desa namanya gelondong itu, ngangkatin kayu, ngangkatin kayu. kayu gelondong gitu kan. Yang gelondongnya itu nanti dapat uang berapa dari situ buat ke Semarang ya, kayak gitu. Nah, Akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Jakarta. Nah, sebelum berangkat itu diajak ke waktu itu Papilon ya, Mas Alfa diajak ke Papilon sama si Farad itu, kenalan sama Mas Alfa, sama Mas Andri terus. Oh, kenalan Iya. di Papilon itu berkat Mas Adi itu. Iya, Waktu di ngalian ya berarti? masih di Ngalian. Terus kemudian datang apa namanya? Wah, ini
ketemu dengan apa namanya orang-orang di dunia komik dari yang bukan cuman dari Papua doang nih gitu kan. Akhirnya berangkat ke Jakarta bareng sama Mas Alfa, terus Mas Andri ya waktu itu ya. Mas Alfa ikut juga berarti. Ikut. Oh, yang ke Pekan itu bukan? Bukan. Oh, Itu beda lagi. acaranya Mas Beng yang Konde. Oh, Konde. Acara Komik beda. Indonesia 10 dekade. Oh. Nah itu ke Jakarta. Satu dekade ya. Komik Satu Indonesia dekade, satu satu dekade. Konde itu ya. Oh. Nah itu ke Jakartanya jualan apa lagi itu buat sangu? Itu Enggak usah dijawab. Bercanda. enggak, ini beneran ini. Ini beneran. Jadi waktu itu saya ngobrol sama Bapak Ibu, saya diminta, tapi saya nggak punya uang gitu kan. Terus akhirnya sama Bapak Ibu dikasih lah. Ya udah kalau gitu ini ada uang buat bekal ke Jakarta ya. Akhirnya dikasih bekal buat ke Jakarta. Artinya disupport ya sama orang tua ya. Orang tua saya itu kalau saya mau melakukan sesuatu itu nggak pernah yang apa namanya kayak menyepelekan gitu. Ya udah kalau aku suka apa, udah. Dulu waktu saya masih STM, saya itu terobsesi pengen jadi pemain basket. Padahal tuh saya kan kecil kan, pendek gitu. Ya udah dibeliin, waktu itu disuruh ke Semarang, disuruh nemenin sepupu saya itu beli kayak bola basket gitu-gitu, kayak buku untuk latihan basket gitu-gitu. Jadi suportif lah orang tua saya itu. Walaupun emang kondisi ekonominya apa namanya bisa dibilang bukan orang yang berada lah gampangnya gitu. Bukan yang berkecukupan. Iya. Kalau untuk anak itu beliau benar-benar luar biasa suportifnya gitu. Nah, terus sampai akhirnya Berangkatlah ke Jakarta. Sama Mas Alfa, ada Mas Hendri juga waktu itu. Mas Afif, Mas Andri, Mas Faradi itu. Itu. Nah, sampai di Jakarta kan ketemu dengan komunitas banyak banget tuh. Terus ada yang militan gitu-gitu indie. Nah, itu yang bikin drop itu. Waktu itu ketemu sama Mas Ernest sama siapa lagi temannya Mas Ernest tuh yang Malang tuh? Andre. Bukan. Yudis. Oh, Yudis. Mas Yudis ya, Mas Yudis. Surabaya. Oh iya, Mas Yudis Surabaya. Oh iya. Komunitas Surabaya. Halo Yud. itu yang ceritanya itu bikin saya drop karena beliau cerita itu untuk membiayai komiknya itu mereka kerja bangunan lah apa untuk nerbitin komiknya itu. Jadi wah, padahal saya pengen bisa hidup dari komik tapi ternyata malah keras ini tuh dunia komik gitu kan. Terus, tapi sebelumnya mohon maaf, waktu di Temanggung bolak-balik ke Semarang itu sudah ada produk komik yang jadi produk jadi ya, saya. Hah? Belum baru ada. Ya sebaran latihan aja. Iya, latihan terus mungkin satu halaman atau apa terus latihan gambar. Itu masih ada nggak sampai sekarang atau sudah lupa hilang ya. entah kemana? Kayaknya sudah hilang sih. Sudah Tapi hilang, kalau saya masih ingat gambar saya itu waktu itu ya sangat-sangat masih kurang banget lah, masih jelek banget lah. Baru awal-awal. Nah. Jangan dibandingkan sama sekarang ya. Malah yang lain pada ngedrop nanti. Ya enggak juga sih. Ya, lanjutan lagi waktu itu sudah sampai di acara event Konde itu ketemu sama teman-teman dari komunitas lain. Iya, akhirnya malah ngedrop. Iya, malah ngedrop. Sampai pada waktu itu kan tidurnya di aula tuh, kayak ya di tempatnya Mas Beng, ya kayak semacam ruangan besar lah, besar. Terus tidur di situ, saya nggak bisa tidur tuh sampai tengah malam nggak bisa tidur. Terus akhirnya saya bikin kopi. Nah, Mas Alfa itu ada kayak ruangan sendiri tuh. Tempat itu eksklusif ya, nggak mau sama yang lain ya. Oh, gatal-gatal kalau sama yang lain ya biasanya ya gitu ya. Ada Mas Alfa, Mas. Itu boleh di gudang ya? Ya nggak tahu lah, entah itu gudang, entah apa, pokoknya nggak di situ. Aku lagi ngecek barang gitu kayak. Nah, ada Mas Alfa, Mas Helmi juga kayaknya ya. Oh iya, Helmi. Mas Helmi juga. Nah, itu kok masih nyala lampunya gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya bikin kopi, terus saya datang ngobrol terus curhat tuh. Mas, saya itu gini. Nah, akhirnya Mas Alfa tahu latar belakang saya datang ke situ di dunia komik itu seperti apa. Nah, perjuangannya, perjuangannya komunitas dari jauh. Nah, dari situ ya udah gitu. Maunya tetap ada insight dari Mas Alfa juga. Terus akhirnya hari itu udah setelah bisa tidur berjalan seperti biasa. Besoknya ke pameran lagi terus ngobrol. Tapi karena saya setelah ngomong be aku bisa tidur kamu. Iya. Kamu sih padahal. Doktrin apa ini? Sebelumnya artinya berarti di pameran itu kan ngedrop. Maksudnya ngedrop itu karena ternyata kok komik sesusah ini atau gimana? Itu maksudnya gimana? Ya
untuk bisa hidup di dunia komik itu ternyata kok sesusah ini ya perjuangannya. Oh. Kalau ngelihat apa dari sudut pandang ceritanya Mas Yudi sama Mas Ernest itu tuh kayak semacam untuk bisa nerbitin komik biar komik kamu itu dikenal orang, dilihat orang, itu tuh kamu harus ngeluarin uang untuk kayak gitu gitulah. Harus karya, kita menghidupi karya, kayak bukan gitu. karya yang menghidupi kita. Yang penting karyanya bisa terbit dulu aja gitu ya. Iya. Entah usahanya dari mana. Dan itu bikin ngedrop. Iya, dan terbitnya juga nggak di penerbit tapi lewat Indie, fotokopian gitu kan. Jadi kan mulai marah iya, fotokopian ini. ya tahun-tahun segitu Iya. ya. Lah, satu aja insight yang dari Mas Alfa sampai bisa menenangkan hati, akhirnya bisa tidur, itu apa ya? Intinya aja Intinya suruh ningkatin skillnya, sama ada jalur lain misalnya kayak komisian gitu, kayak submit ke luar negeri gitu gitulah. Dari situ oh ternyata ada ya tempat cara lain dari komik, nggak perlu harus menerbitkan komik di sini gitu, di di penerbit sini atau dengan jalur indie seperti yang diceritain Mas Yudis tadi gitu gitulah. Akhirnya bisa nih gitu loh, akhirnya tenang kan, ya udah akhirnya bisa tidur, besok ikut pameran lagi. Terus habis pulang pameran itu 1 minggu apa 2 minggu ya Mas, itu Pak, ceritanya nggak terlalu lama lah, tiba-tiba di SMS tuh sama Mas Alfa. Waktu itu belum ada WA kan, di SMS. Waktu itu kan di komunitas itu karena disuruh bikin nickname gitu kan, nickname yang bukan nama asli gitu. Nah, nama saya itu nickname-nya itu waktu itu Rin gitu kan. Ini mau tanyakan juga nanti ya. Nanti kita kesana nanti. Oh ya. Nah, Rin, kamu bisa bantuin ngerjain tintaan enggak, bla 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 gitu kan. Terus saya ngomong sama orang tua saya, yo nek pancen nanti subtitle ada di bawah ya. Nek pancen santai ya. Kuwi apa jane sing dadi karepmu dan ono peluang ya wis nganu wae dilakoni wae, nek arep nang Semarang ya ora apa-apa. Kayak gitulah intinya disupport kalau mau ke Semarang nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya ke Papilon itu waktu itu masih di rumahnya Mas Alfa di Ngalian. Ya. Padahal ya waktu itu kan ya Papilon sendiri belum segitu mapannya ya, sudah berani. Ya waktu itu gini, aku lagi ngerjain EV ya. Iya, EV. Nanti ada covernya ya di sini EV. EV itu komik yang publish di Tokyo Pop. Di mana ya Tokyo Pop ya? Di luar negeri lah pokoknya. Terus karena aku ngerjain sendiri line artnya, terus dan waktu di kereta kan kita ngobrol gambar-gambar di kereta kan, di restorasi ya, ngejam, dengerin cerita kru kereta api yang ngomongnya saru-saru, ngaco lagi lah sambil gambar gitu kan. Terus tak lihat nih line artnya kok bagus gitu, ini bagus nih line artnya, pas balik ke Semarang potensial ya. Ya udah, tak calling. Mulai dari situ lah harus, tapi kamu harus di studio ngerjainnya. Biar bisa diawasi maksudnya kualitasnya gitu ya. Lah, padahal kan sempat ngedrop itu. Mungkin kalau nggak ketemu Mas Alfa, mungkin nggak meninggalkan dunia gambar menggambar, dunia komik itu, mungkin nggak ada peluang ke situ. Peluang meninggalkan. Jadi kan waktu itu ngedrop, wah ternyata kok hidup di dunia komik, gambar kok sulit ya, masa depannya kok suram ya. Nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan suram sekali. Kalau mungkin nggak tanpa adanya petuah-petuah dari Ki Ageng Alfa mungkin nggak meninggalkan dunia ini. Nggak meninggalkan dunia gambar komik ini. Kalau meninggalkan dunia ini sangat mungkin karena semua orang pasti kan. Dilanjut ke loh. Terus. Tapi kalau meninggalkan dunia komik, saya belum kepikiran sejauh itu sih. Maunya cuman baru berkecamuk aja di otak itu. Jadi ya bersyukurnya waktu itu tuh mungkin ngobrol sama Mas Yudis itu adalah satu jalan untuk bisa cerita ke Mas Alfa, sehingga Mas Alfa ya wis sesuk karena koyo iki, karena aku cerita ya waktu itu kan cerita aku pengen hidup dari ini lah. Komitmen itu tuh mungkin yang menggerakkan Mas Alfa untuk ya wis koyo ini bisa dijak kerjasama deh. Kayaknya gitu. Ya. Oh ya, dan satu lagi itu. Payment pertama saya dari menggambar itu tuh
saya dapat ketika saya pulang dari Konde itu. Pulang dari Konde itu di kereta, saya ditanya sama orang, dari mana Mas? Dari pameran komik. Oh. Komik apa ya? Komik yang itu lah Bu, yang cerita gambar gitu-gitu. Berarti bisa gambar ya? Bisa. Tolong dong gambarin foto. Padahal waktu itu gambarnya itu masih jelek banget. Suruh gambarin foto di kereta yang goyang-goyang gitu. Waduh, Random banget ya. random banget terus. Wah, saya masih jelek Mas gambarnya. Enggak apa-apa, enggak apa. Pokoknya orang itu maksa-maksa banget suruh gambarin. Terus keluarin foto. Fotonya itu mungkin foto bapaknya ya kalau nggak salah. Fotonya itu laki-laki tua gitu, mungkin foto bapaknya, terus saya gambarin sebisa saya di kereta, soalnya kan ya sambil goyang-goyang gitu ini kan Nggak stabil ya. Nah, itu alasnya juga apa, tempat kertas Tempat itu makan kayak. tempat kertas. Oh, tempat kertas. Oh, ya. yang iya Taruh tahu kertas tahu itu. tahu. Nah, akhirnya udah jadi tak kasih Mas, biasanya kayak cuma kayak gini, maaf. Akhirnya orang itu ngasih saya uang 10.000. Lumayan tuh. Waktu itu ya alhamdulillah sekali. Ya. Alhamdulillah sekali. Bukan 10.000-nya, tapi uang itu sampai Apresiasi. sekarang masih ada. Oh, Masih tak iya. simpan. Bukan Grab ya. Uangnya pertama masih ada di Enggak situ. dong. Kalau teman saya, teman dekat saya, sahabat saya Panji Pragiwaksono itu juga pembayaran Oh, kamu pertama. sahabatan sama dia. Makasih ya Mas, makasih. Tadi nih nggak ada yang Baru nyangkal, tahu. nggak lucu loh tadi Baru loh. Tadi Panji Pragiwaksono waktu pertama kali dapat job pertama dan dibayar di New York itu juga uangnya nggak dipakai karena uangnya juga sudah banyak ya. Jadi uangnya itu di semacam jadi penghargaan buat dia, ini adalah first payment dari karirnya di New York gitu. Berarti ya itu uang itu sampai sekarang masih Masih ada. di figura gitu ya Mas? Enggak tak simpan di dompet, tapi kayak tak kasih tanda tangan paraf gitulah. Oh. Ini adalah uang pertama saya yang saya dapat. Resmi dari dunia ilustrasi. Iya. Ini bisa dikatakan ilustrasi ya berarti Iya. itu ya. First commission. Ya, first commission. Pecah telur ya, pecah telur. Pecah telur di hari itu langsung ya Mas. Itu ada kepikiran nggak mungkin itu bukan manusia tuh, malaikat atau Nggak mungkin tahu saya. memberikan ya Bisa jadi. takdirmu takdirmu besok ini suramnya kayak gini. Yang